Mas Adi dan Kak Ditya mungkin agenda hari ini seperti apa mungkin? Agenda hari ini tuntutan dari jaksa penuntut umum tadi udah didengerin, yang sebenarnya poin-poinnya dibacakan poin-poinnya aja. Tapi yang kami catat tuntutannya 1 tahun 6 bulan. Sebenarnya itu jauh daripada dakwaan, tapi apapun itu jaksa sudah bekerja. Kami ucapkan terima kasih. Terus kami dikasih waktu memberikan pembelaan kurang lebih 2 minggu. Nanti soal pembelaannya apa masih akan diusahakan. Kita dituntut 1 tahun 6 bulan, gitu kan, jauh daripada dakwaan. Ya kami terima kasih. Mudah-mudahan nanti putusannya juga baik, majelis hakim bisa melihat semuanya dengan baik. Kak Ditya, artinya tuntutan dari JPU ini sendiri 1 tahun 6 bulan, gimana responnya tadi? Karena dari awal kooperatif ya, jadi nanti akan nyampe ke sini tuh udah diperkirakan kan. Maksudnya udah tahu lah endingnya bakal apa tuh, nanti prosesnya dari saksi, dari apa, dari aku udah juga, terus tuntutan, habis ini pledoi, habis ini putusan. Jadi pas tahu berapa tadi tuntutannya 1 tahun 6 bulan, ya emang ini nanti akan terjadi pasti. Tapi diminta untuk masuk penjara Ya, itu gimana itu? Salah satunya tadi kan itu. Iya. Tapi nanti kan sebenarnya prinsipnya apa, kita tetap punya hak untuk kemudian tahanan kota atau pembebasan bersyarat ataupun apapun itu nanti tetap punya hak, gitu kan. Nanti tetap kita ajukan. Soal bagaimananya kan tergantung majelis hakim. Mudah-mudahan majelis hakim memutuskan dengan bijaksana dan baik sesuai. Tadi itu aja. menerima poin-poinnya nggak tadi? Menerima poin-poin dari JPU tadi bersikap baik, tapi selama persidangan selalu. Nah makanya pas bagian gue bersaksi lo tuh hadir, jadi tahu nih jawabannya. Kalau waktu aku bersaksi sih aku sudah bilang ya, aku nggak ngerasa diri aku salah karena ini semua sudah clear menurut aku. Tapi pada prinsipnya semua aku jalanin sampai selesai lah. Kan dari awal juga aku maunya damai-damai aja. Tapi kalau ini yang Denny Sumargo mau, ya aku jalanin. Tapi kalau misalnya ini yang bikin dia puas, ini yang bikin dia happy, ya nggak apa-apa. Toh aku juga coba membuktikan yang perdataku yang sedang berjalan juga di PN Jakbar, yang aku menggugat dia bahwa dia belum membayar hak aku kan selama 5 tahun atau 4 tahun. Ya udah dijalanin aja. Cuma kalau misalnya untuk kasus pidanaku, kemarin waktu aku bersaksi, aku udah bilang saat tanya sama hakim ngerasa bersalah apa tidak, saya jawab kalau untuk saat ini nggak ngerasa bersalah karena sudah selesai. Karena menurut saya pasal penggelapan itu saya bawa kabur uang orang, itu namanya penggelapan. Saya kan tidak bawa kabur. Terus kedua, pemalsuan dokumen yang seperti apa? Kan rekeningnya masuk ke dia. Kalau misalnya pemalsuan dokumen ya, kalau misalnya nggak pernah ngasih tanda tangan, ada uang di rekening ya dibalikin lah uangnya, jangan dinikmatin. Berarti kan ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun bekerja sama. Makanya di perdata itu saya berharap memang diakuin adanya perjanjian lisan antara saya sama teman saya yang ini. Dan kemarin juga aku sempat nonton istrinya mencoba meyakinkan bahwa gaya hidup aku yang katanya mewah, mobil BM, rumah di tempat yang alamat yang orang-orang bagus lah, orang kaya gitu, that's why katanya mereka sudah bayar gitu. Ya perlu Anda ketahui juga, karena kan selama 5 tahun lebih juga saya tidak memegang suaminya doang. Saya kan megang ada 10 tahun. Jadi kalau saya bisa gaya hidupnya bagus, bisa kasih makan saya dan karyawan saya sehari-hari ya dari tahun-tahun yang lain. Jadi penghasilan saya itu tidak hanya dari Denny Sumargo, ada Richard Kang, ada Baby Jovanka, Siasi, banyak gitu. Jadi nggak dari dia doang. Jadi kalau dia bilang sudah bayar 5 tahun, ya dibuktikan saja di perdatanya. Ada nggak bukti transfernya? Karena saya tidak pernah menerima. Kalau Anda menyicil, ada. Bukti transfernya Anda menyicil per bulan ada. Tapi belum nominal 1,7 miliar gitu. Tidak nyampe. Gitu. Terus dikurangin katanya yang saya jual rata-rata. Sudah dipotong. Sudah. Sisanya ini kan yang saya tagih. Kamu masih minus gitu. Kamu masih belum bayar saya. Sisanya ada. Jadi kalau ngomong jangan sembarang, jangan terlalu trying so hard banget meyakinkan wartawan ataupun masyarakat bahwa Anda sudah bayar. Anda belum bayar, karena kalau memang Anda sudah bayar, gugatan saya di perdata pasti tidak akan diterima, tidak akan keluar nomor perkara. Kalau sampai keluar nomor perkara,
Ya sama yang seperti dia bilang, Denny bilang kan kalau pidananya katanya kalau nggak terbukti nggak mungkin diterima. Ya kan saya juga jalanin. Kalau saya ditanya dari hati saya, dari diri saya, dan dari fakta yang ada, saya nggak merasa saya salah. Tapi kalau saya harus ngejalanin sidang ini dan BAP dan dari awal sampai detik ini, saya mah jalanin gitu. Makanya saya selalu bilang kalau as a gentleman, apapun yang udah lo lakukan dalam hidup lo, ya lo tanggung jawab. Begitupun saya juga, apapun yang sudah saya lakukan, saya juga tanggung jawab. Saya juga jalanin. Jangan meng-create sesuatu atau playing victim atau sesuatu hal yang menurut gua lu banyak bohongnya gitu. Mengenai mantan talent Kaditya yang seorang YouTuber yang menjadi saksi juga di PN Jakbar itu katanya melaporan Kaditya, jadi gimana Kaditya? Tanggapan Kaditya sebagai itu sudah saya jawab. Itu udah aku jawab lewat lawyernya waktu dulu awal-awal kan. Saya bilang kalau mau ketemu antara dia, lawyernya sama si siapa? Bella Tanesia ya? Yes, Bella Tanesia. Ya, ketemu aja, diajak juga aja pacarnya, Gary Girianza. Itu kan saya pegang juga. Sebelum Bella tuh saya pegang Gary dulu. Kenapa saya hold uang dia? Karena Gary Girianzanya belum bayar saya 300 juta penghasilan saya, hak saya, sama seperti apa yang diduga ini, yang saya gugat ini di Perdata ya kan, untuk Denny Sumargo gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang 190 juta, 200 juta, hitungan dia, hitungan saya 110 juta, taruhlah hitungannya Bella 190 juta, 200 juta, suruh aja cowoknya bayar ke dia. Masih untung mereka nggak bayar saya, uang saya di pajarnya masih 300. Jadi kalau misalnya saya nggak bayar Bella, itu kan masih untung mereka sisa 100 juta uang saya juga nggak nagih. Saya mau fokus dulu, yang ini beres dulu, Perdata beres dulu, ayo kalau kita mau lanjutin, kalau mau baik-baik kekeluargaan, ayo ketemu, kita hitung-hitungan. Tapi kalau mau mainnya lapor-laporan, ya saya jalanin lagi, gitu aja. Karena pada prinsipnya mereka kan dari awal tidak menghargai adanya saya gitu. Mereka kan lebih mendengarkan apa kata Denny, tapi tidak bertanya. Sedangkan yang jualan mereka selama ini itu saya. Harusnya kalau ada berita, oh uangnya digimanain, ya tanya dong sama manajernya. Agak Ditya, bener nggak lo beginiin gue gitu? Kan harusnya gitu, nggak yang upload macam-macam tentang saya, tapi tidak ada konfirmasi dulu ke sayanya kan, ya kecewa lah saya. Jadi kalau buat saya kalau dari awalnya udah nggak ada etika seperti itu dan tidak tahu terima kasih, kita selama manajer sama talent itu semuanya saling menguntungkan. Jadi apabila tidak ada apabila nggak ada yang berkenan, mau berantem, mau apa, itu udah hal biasa kok. Saya sama Denny, saya sama Richard, saya sama siapapun, talent yang saya pegang 8 bijinya nggak pernah nggak berantem, pasti ada gitu. Jadi itu hal biasa. Kenapa harus begini caranya gitu? Itu yang saya sesalkan. Makanya kemarin pas saya bersaksi, saya bilang pas ditanya sama yang mulia sama hakim, saya bilang penutupnya ya menurut saya ini sudah clear masalahnya dan ini bukan suatu hal masalah yang harus dipenjarakan gitu. Kecuali saya ini kabur atau saya memang bawa uang larinya saya nggak bisa ganti misalnya, baru silakan. Ini kan sudah selesai dari 2021 Agustus. Jadi sebenarnya saya bilang sama hakim, saya nggak tahu ini masalahnya apa. Saya kalau ditanya hukumannya berat atau ringan, saya bingung, saya salah apa. Nah, saya nggak ngerasa salah. Ini sudah saya selesaikan secara kekeluargaan dan makanya kenapa selalu ngajak pengen ketemu sama Denny, karena ya udah apa yang dia omongin di media, apa yang saya omongin di media, kalau mau ketemu fair-fairan gitu, faktanya kita dari dalam hati yang paling dalam tahu kok yang sebenarnya kayak apa. Oke, Mas Adi tadi bilang tuntutan jauh dari dakwaan, namanya dakwaannya seperti apa mungkin Mas Adi? Sebenarnya dakwaannya kan subsidiar tuh ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun gitu kan. Tapi alhamdulillah kemudian mungkin karena pertimbangan sopan, pertimbangan tidak pernah ditahan, atau kemudian beberapa proses kesaksian dan barang bukti yang kemudian masih bisa dibela gitu kan. Jadi kemudian ya ini tak positif saja kan, artinya jaksa juga melihat proses itu kan, makanya kemudian tuntutannya 1 tahun 6 bulan kan. Mudah-mudahan nanti putusannya juga lebih baik. Kami harapan itu aja ya.